103,3 FM RMK Radio masa kini terbaik. Yo. Senang sekali saat ini kita bisa jumpa lagi di 103,3 FM. Dan kita balik lagi di acara yang sungguh spesial. Yang udah lama banget sih sebenarnya kita nggak ngumpul-ngumpul, nggak ngobrol-ngobrol bareng sama tamu-tamu yang spesial banget. Dan saat ini di studio kita di 103,3 FM sudah kedatangan teman-teman yang super sekali, teman-teman yang luar biasa. Waduh, ada yang cantiknya, ada yang tampan agak cantik juga ya. Jadi mereka ini multi ya, rupa-rupa warnanya. Oke, dan siapa sih mereka ini dan mau ngomongin apa aja? Oke, kita bakalan langsung aja perkenalkan. Ini ada teman-teman dari Universitas Galuh Ciamis yang tergabung dalam sebuah komunitas yang disebut dengan Gen B. Wah, Gen B itu apaan ya? Generasi biang atau generasi apa? Ya kita bakal ngobrol langsung aja deh. Kita langsung perkenalkan aja dari Gen B. Ada siapa saja? Dari yang paling tampan duluan, silakan. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri. Andri? Ya. Kalau asal dari Cimerak, untuk sehari-hari saya di Ciamis, Kak. Aha, dari Ciamis? Ya. Oke. Terus yang satunya lagi ada siapa lagi? Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nida Aisyah. Saya asal dari Banjaranyar. Banjaranyar. Yap, betul sekali. Saya di Gen B sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum. Oke. Nah, kalau dari prodinya prodi apa? Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Next, ada siapa lagi? Halo semuanya, perkenalin aku namanya Indira Purdaniel. Di Gen B Unigal sebagai bendahara umum. Bendahara umum. Iya, dari prodi Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan ya. Iya. Oke, di belakang di sana ada siapa namanya? Halo, saya Andi. Ya, dari prodi Pendidikan Sejarah. Oke, sendiri jadi kadif di lingkungan hidup. Oke, LH ya. Oh, kaciri rada iya no. Sok rada rajin kaleuweung sih kan nama. Udah kelihatan banget ya. Dan ada siapa lagi di belakang tuh? Halo, nama saya Tia Restika. Tia Restika. Dari Tasik? Iya. Di Gen B di Sekretaris 2. Sekretaris 2. Oke. Dan di belakang layar juga di sini ada Kang Tatang, Sa. Restu ya. Sugan teh Tatang. Biasanya nurupana kieu mah Tatang. Iya di dieu mah gitu. Duga di Sukahurip namanya Restu ya. Kang Restu dari Sukahurip kan, bener kan? Oke, karena kita sempat deket juga ya beberapa waktu lalu. Oke. Restu dari prodi apa, Res? Dari Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika. Oke. Di Gen B? Ya di Medipom. Oke, media informasinya ya. Oke deh, siap nih. Ini tadi juga udah sempat juga mungkin yang di rumah bertanya-tanya ya. Gen B itu apaan sih? Dan kenapa juga mesti ada Gen B? Siapa aja sih yang ada di Gen B? Ya kita akan coba tanya-tanya. Sekarang mungkin yang lebih pertama kita pengen nanya dulu ke ketuanya nih. Ya. Aha, ketuanya itu mic-nya kayaknya nggak hidup ya? Ada ya? Coba aja sok. Nah. Oke, di Gen B itu apaan sih? Jadi Gen B itu kalau secara singkatan Gen B, kalau kita dijelaskan ada generasi baru Indonesia. Iya. Jadi, generasi baru Indonesia itu komunitas penerima beasiswa. Jadi kita itu dari Bank Indonesia mendapatkan beasiswa lalu diwadahi dalam sebuah komunitas yaitu Gen B kan. Oke, siap. Jadi anak-anak yang menerima beasiswa. Berarti kalian anak-anak yang berprestasi ya kalau gitu ya. Bisa dikatakan ya. Oh iya. Ini bukan kesombongan, tetapi ini sebuah kebanggaan ya, ataupun juga sekaligus doa dan bisa menginspirasi yang lain. Boleh dibuka maskernya karena kita juga sudah melakukan swab up tapi itunya masker bukan handphonenya. Nah, nyepak belitnya. Wah iya benar. Oke. Nah ini untuk di Gen B sendiri. Saat ini untuk di Gen B Universitas Galuh ada berapa orang? Mungkin bisa dijawab?
Ada 50 orang. 50 orang. Oke, 50 orang. Itu 50 orang itu berarti memang sudah apa ya? Sudah benar-benar terseleksi sebelumnya gitu. Enggak asal-asalan ditunjuk kamu bisa gabung ke Gen B. Itu bukan komunitas yang apa? Yang bisa bebas orang lain masuk. Iya. Ada kriteria. Jadi se-Universitas Galuh itu dari tahun ini ada 100 orang lebih yang daftar itu. Yeah. Cuma yang keterima alhamdulillah orang-orang beruntung 50 orang gitu. Dari beda-beda fakultas dan jurusan. Oke. Itu emang awalnya kuotanya yang disediakannya harus 50 orang atau sebenarnya bebas sih, tetapi yang terpilih hanya yang masuk kriteria hasil uji dan lain-lain hanya 50 orang. Dari sananya, dari BI-nya cuma memberi kuota untuk 50 orang. Oke. Nah ini kalau pas pertama kali untuk proses apa ya masuk ataupun bisa jadi gabung di Gen B itu lewat semacam apa? Itunya apa? Prosedurnya seperti apa aja? Seleksi fakultas dulu, soalnya harus ada rekomendasi dari ketua prodi, lalu dekan fakultas. Habis itu kalau misalnya lolos dari fakultas nih, kita naik langsung ke jaringan universitas. Nanti kita diseleksi lagi di sana. Kalau misalnya kita lolos, langsung kita masuk ke interview oleh BI-nya langsung. Oke, jadi awalnya langkah-langkahnya dari universitas dulu. Betul. Ada penjaringan dulu mungkin ya. Penjaringan, terus ada seleksi di universitas. Setelah itu diajukan kembali ke BI. Di BI yang menentukan. Iya, betul. Seleksi juga di sana. Betul, di interview. Wawancara. Oke. Ini seleksinya kayak gimana nih? Jadi penasaran banget. Ya siapa tahu aja kan teman-teman yang lain yang next generasi setelah kalian gitu kan ada bocoran lah di seleksi itu seleksi kayak gimana, apa aja sih yang ditanyain biasanya? Biasanya sih kayak personal branding sendiri, iya nggak sih? Oke. Kepribadian juga. Tentang bank sentral. Oke. Nah terus itu kan kalau lebih ke pengenalan ataupun juga kita si pihak B itu pengen tahu potensi dari diri kita sendiri hanya dari apakah dari segi pribadi aja, personality aja, atau memang dari segi pengetahuan, pendidikan atau lain-lainnya gitu, IQ-nya dites segala macam gitu, ada nggak? Iya, dari syarat untuk daftar itu kan IPK minimal 3,00 ya. Oke. IPK-nya harus tinggi ya. Berarti kalian memang IPK-nya di atas 1,6 rata-rata. Wah, hebat orang-orang pintar ya. Amin. Next, kalau kamu nih pas begitu mengikuti seleksi, mulai dari proses penjaringan sampai akhirnya terpilih lah gitu. Gimana nih yang dirasain nih? Yang pertama-tama dulu deh. Ya, yang pertama kan kayak seneng juga kan. Terus kayak wah, bisa juga ya dapat beasiswa karena emang kayak ngerasa yakin juga. Harus yakin ya. Iya, betul. Terus bersyukur juga bisa dapat beasiswa. Selain itu kan beasiswa juga digunain buat keperluan kuliah juga kan. Jadi juga bisa meringankan beban orang tua juga. Kitanya juga bisa ikut aktif juga dalam komunitas Gen B juga. Jadi merasa benar-benar ada hal yang benar-benar berasa terbantu banget ya. Iya, juga ada suatu kebanggaan juga kan kalau misalkan betul. kita sebagai mahasiswa atau siswa yang dapat beasiswa itu kan kayak ngerasa pantas gitu, kayak ngerasa punya kelebihan tersendiri gitu kan. Kita harus yakin, harus pede dulu dong dengan kelebihan sendiri. Bangga atau sombong dengan prestasi ya nggak masalah ya. Iya, nggak masalah. Oke. Jadi kebanggaan si mama dan si papa di bumi. Waduh. Diomongin kan, ya anaknya dapat. Dapat beasiswa, lumayan kan. Apalagi beasiswanya jalur prestasi berarti ini ya. Iya, jadi bisa memotivasi juga kan. Oke. Nah ini berkaitan juga dengan jalur tadi kan, beasiswa itu biasanya ada jalur prestasi, ada jalur apa lagi? Kalau kalian berarti ini termasuknya di jalur apa? Prestasi atau lebih ke prestasi dan keaktifan mungkin. Prestasi dan keaktifan. Iya. Oke. Nah ini buat yang di belakang tadi, ini kan keren juga yang di LH ya. Si Kang Naon namanya tadi teh Andi nya. Wah, Andi, kamu kan sekarang di LH di Gen B ini dari LH ya. Dari LH. Apa sih yang orang akhirnya memilih kamu masuk ke kriteria LH itu sendiri gitu? Mungkin pada awalnya kan ada data diri. Ya. Kan tercantum di data diri untuk direktur bank sampah di daerah gitu. Oke. Dari itu
itu ada pertimbangan untuk masukkan ke divisi lingkungan hidup. Oke. Jadi kalau untuk penentuan keaktifan di organisasi itu menjadi hak dari kalian sendiri ya, bukan ditentukan juga dari pihak BI-nya, bukan? Bisa jadi gitu, cuma kita juga berkoordinasi ya sama pembimbing gitu, sesuai apa sih kapasitas beliau, kapasitas kawan-kawan, kiranya mampu nggak nih kalau misalnya divisi ini gitu. Oke. Jadi tetap ada kayak bukan intervensi ya, tapi ada koordinasi sinergis lah ya dengan dari pihak BI-nya, dari pihak universitas itu sendiri. Nah ini untuk Genbi ini sendiri, Genbi ini kan walaupun tadi kita sempat ngobrol juga di luar ya, bahwa Genbi ini bukan komunitas yang hanya ada di Universitas Galuh Ciamis saja, tetapi ini sudah tingkat nasional ya, sebuah komunitas anak-anak yang mendapatkan beasiswa dari CSR-nya Bank Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, di se-Indonesia berarti ada berapa universitas yang mendapatkan bantuan ataupun beasiswa dari BI? Tahu mungkin? Se-Indonesia. Kalau se-Indonesia tahu nggak kira-kira? Banyak dari Pulau Jawa, semua pulau di Indonesia itu ada. Ada. Iya, cuma kalau di Ciamis sendiri baru satu, alhamdulillah. Oke, dan dipercaya ya universitas. Ya, yang mendapatkan dari BI itu di Ciamis hanya satu Universitas Galuh saja. Betul. Oke. Kan sekarang kalau di wilayah Priangan itu kan mulai dari Garut sampai ke Ciamis, Pangandaran juga termasuk ya. Berarti ada berapa tuh untuk wilayah Priangan? Ada dua. Ada dua ya. Dari Universitas Galuh dan Siliwangi, Tasikmalaya. Oke. Ini sebuah kebanggaan juga bagi kita orang Ciamis. Salah satu universitas kita juga mendapatkan bagian dari CSR-nya Bank Indonesia untuk memberikan beasiswa kepada murid-murid ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di wilayah Ciamis, dan kebanyakan memang orang Ciamis, walaupun ada orang Tasik juga ya. Kalau tuh tenang ya, nggak bakalan dikucilkan kok, sama kok. Kamu juga yang penting masih satu dari Universitas Galuh ya. Oke. Nah sekarang kalau bisa dijelaskan nggak awal-awalnya kalian bisa mendapatkan itu semua, informasinya kalian dapatkan dari mana? Apakah dari universitas sendiri sengaja ada rekrutmen atau hanya kayak semacam cari tahu pengen masuk ke adanya komunitas Genbi ini? Kalau saya sih lebih ke kepo sih kan. Kepo ya? Ya emang karena posisinya gimana ya? Nyari-nyari keberuntungan lah. Oke. Tanya teman, kita ada info nih dari Genbi. Kebetulan ini saya berdua udah dapat yang kedua. Oke. Jadi 2020 dapat, sekarang 2021 juga dapat. Oke. Jadi per tahun? Iya, selalu ada. Oke. Nah, berarti kan ada nggak dari kalian yang tahun kemarin mendapatkan, tapi dalam catatan anaknya masih kuliah, bukan yang keluar kan? Yang masih kuliah, yang tahun kemarin mendapatkan, sekarang enggak gitu? Ada, banyak ada. ya. Banyak. Kenapa tuh? Mungkin iya IPK terus kurang aktif pas di Genbi tahun 2020-nya kan ada penilaian tuh gitu. Oke. Keaktifan dari BI juga kita kasih istilahnya ada rekomendasi yang aktif dan BI juga melihat kalau kita sering ngumpul, sering ada kan ada semacam controlling lah. Oke. Kalau yang tidak ada kan otomatis kata BI-nya juga gimana. Benar. Jadi intinya yang lebih sulit itu bukan hanya mendapatkan tapi mempertahankan itu sendiri. Betul sekali, mempertahankan ya. Kamu juga curhat nih, butuh mempertahankan. Bukan ini, bukan. Kamu lirikannya itu beda loh. Lirikannya bukan mempertahankan masalah hubungan asmara kalian. Di sini nggak bahas itu ya. Jadi memang untuk mendapatkan itu juga sudah melewati prosedur yang lumayan ketat juga, seleksi yang ketat sampai beberapa kali seleksi ya, bukan hanya di kampus tapi sampai ke BI-nya juga. Dan yang lebih sulitnya itu adalah ketika kita harus mempertahankan mulai dari prestasi, keaktifan juga ya. Betul. Nah, ini juga bisa menjadi bahan kayak semacam evaluasi bagi teman-teman yang sekarang di antara kalian 50 orang ini harus bisa mempertahankan itu. Atau ada persaingan gak dari teman-teman yang sudah ada di waiting list lah ibaratnya ya, yang pengen masuk tapi yang 50 ini tidak tergoyahkan nih. Orangnya dahayang atuh si eta wae 50 orang teh gitu nya, tim Genbi teh gitu. Ini ada persaingan biasa yang kalian rasakan aja itu gimana sih biasanya? Ada persaingan ya kalau misalnya aku kayak gimana ya,
kok kamu mah bisa sih dapat lagi, kok aku mah enggak. Ya nggak tahu ya, namanya juga qadarullah gitu kan. Betul. Seseorang kan nggak akan gimana ngehianati hasil kita. Bener gak sih? Kecuali dia mengkhianati aku ya. Gak pernah dikecualiin. Oke. Jadi memang pasti ada ya dari teman-teman, bukan sirik sih ya, lebih ke apa, berkompetisi ya. Kan ada mendapatkan. juga kan kayak jejak digital itu kan nggak pernah bisa dihapus kan. Betul. Ada ya, berarti dari kalangan teman-teman kalian juga yang sama mungkin ataupun rada mirip-mirip prestasinya dengan kalian, ingin ada di posisi teman-teman yang beruntung mendapatkan beasiswa dari Genbi. Nah ini kalau beasiswanya itu berbentuk apa dari Genbi? Apakah dana tunai langsung atau lebih ke kayak pembiayaan di kampus semuanya sudah ditanggung, tetapi kita tidak pernah melihat fisik pendanaannya, tetapi semua pembiayaan sudah ditanggung atau gimana? Lebih ke kalau BI itu lebih pencairannya ke dana tunai langsung. Dana tunai langsung ya. Ke ATM-nya masing-masing. Oke, Cuman berarti nggak dua kali ya? Iya, nggak sekaligus semuanya gitu kan. Jadi kayak Ada dua kali, beberapa tahap. Oke, berarti kalian juga dituntut harus bisa memanage keuangan itu sendiri dong. Betul sekali. Iya. Dan itu yang paling susah biasanya. Jangan sampai salah untuk alokasinya nih. Ada alokasi untuk kalian dibiayai untuk kebutuhan di kuliah, tetapi nyatanya malah pakai shopping lah. Hedon ya. Iya, hedon. Itu kan mungkin mengancam juga ya untuk kedepannya. Betul. Untuk kesempatan kalian bisa mendapatkan itu lagi. Oke, atau jadi orang tua kalian tetap kima beasiswa kita karasa anggar keluar duit gede. Dan itu mah nggak bilang kali ya. Iya. Tapi gini, yang ini kalau kita sedikit yang ke realitanya aja ya, realita di kehidupan teman-teman semua yang mendapatkan beasiswa. Karena kan mungkin ada yang nggak pernah merasakan gitu. Gimana nih ketika kalian mendapatkan bantuan beasiswa untuk pembiayaan dari orang tua, ada pengurangan nggak sih? Atau kalian pengennya sih orang tua kalau misalnya tema ada ataupun juga tidak adanya beasiswa, hayang menang jatah gitu sakitu, atau kumaha? Kalau aku sih ada pengurangan. Ada pengurangan ya? Pengurangan. Oke, nggak menuntut. Enggak ya? Soalnya sadar diri. Oke. Aku juga sama sih. Jadi kayak nggak usah bayar dulu, nggak usah bayar SPP misalkan atau SKS gitu. Jadi biar kayak di sendiri gitu. Karena kan emang sudah ada yang menanggung. Ya, oke. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Iya. Kalau urusan untuk yang lain-lainnya, orang tua itu kewajiban ya, dan kita punya hak juga gitu. Tapi untuk yang berkaitan dengan pembiayaan pendanaan kuliah itu jadi sudah ada dana yang itu digunakan gitu. Cuman kalau orang tua ngasih mah tidak ditolak. Saharu tebeki gitu kan. Beda Indira, beda. Tapi emang harus dibendum. Tapi emang harus jujur ya. Ya, gitu. betul. Nah, sekarang di Genbi itu sendiri kan tadi dari BI itu seperti yang tadi sudah dikatakan bahwasanya mulai dari perekrutannya yang lumayan ketat, terus juga kalian harus bisa mengontrol dan memanage biayanya itu sendiri yang sudah ada di tangan kalian. Terus juga kita juga harus benar-benar bisa paham mengelola keuangan ya, alokasinya juga harus tepat karena kita juga dinilai untuk bisa mempertahankan untuk mendapatkan beasiswa. Salah satunya adalah dari penggunaan tadi, selain juga menjaga prestasi mungkin ya. Betul. Nah, sekarang kan sudah ada itu Genbi. Si Genbi itu dibentuk hanya sebagai wadah anak-anak yang mendapatkan beasiswa aja, atau ada kegiatan punya program-program nggak sih? Ada sih, ada program unggulan yang memang dibuat oleh Genbi Komisariat. Kita sebagai peserta gitu mengikuti program-program yang memang diciptakan oleh wilayah. Selain itu juga ada program-program yang memang diciptakan oleh per divisi. Lebih fokus ke kegiatan divisi-divisinya. Oke. Jadi di kalian itu sudah memiliki program atau juga visi misi foya-foya? Enggak ya? Enggak ya? Kalau visi misi foya-foya enggak. Tapi ada visi misi juga ya di organisasi atau komunitas kalian, dan selain itu juga ada program-program dan dibentuk juga kayak semacam subdivisi masing-masing ya. Ada berapa divisi? Ada 5 divisi. 5 divisi, apa aja?
ada divisi pendidikan, divisi lingkungan hidup, kewirausahaan, media informasi, dan kesehatan masyarakat. Oke. Jadi semuanya yang berkaitan bersentuhan langsung dengan masyarakat umum gitu ya. Iya. Betul. Oke. Apa aja yang biasanya dilakukan dalam program-program itu? Biasanya dari divisi apa tadi? Pertama pendidikan. Apa sih take actionnya leh? Take actionnya sih kalau dari divisi pendidikan ya ngajar pengabdian kayak ngajar di desa gitu. Tapi desa bukan ngajar dog, bukan kan? Bukan. Beda lagi kalau ngajar dog. Jadi benar-benar memberikan pendidikan gitu ya. Benar. Biasanya ngajar ke apa nih? Ada apa? Ada khusus nggak? Targetnya nggak? Biasanya ngajarnya anak didik SD, SMP, SMA atau orang tua kan sama aja juga yang kejar paket atau gimana? Biasanya sih SD ya Tum. SD. Tum ya. Ketum kan. Oh Tum. Oh gitu. Iya. Oh jadi kalau jadi ketua umum itu panggilnya Tum ya. Iya. Aku kaget lah barusan. Soalnya nama Andri ada banyak. Oh iya. Ciri khas aja. Kalau si Andri Ketum gitu ya. Oh benar. Terlalu pasaran namanya ya. Oke. Jadi kita balik lagi bahwasanya sasaran target kalian selama ini mungkin di tingkat pendidikan dasar. Oke. Itu apakah menjadi kewajiban bagi mereka yang ada di divisi pendidikan itu sendiri atau menjadi tanggung jawab kalian semua gitu? Semua sih ya. Lebih ke semua, tetapi secara pertanggungjawaban, secara geraknya lebih ke divisi pendidikannya itu. Yang memegang terkait konsep program ya. Oke. Kalian jadi mendukung, membantu juga ya satu sama lain. Oke, selain itu ada divisi apa tadi? Lingkungan hidup. Nah, cuy, Mbak, tadi ya agak ke pinggir si Neng itu eta kamunya. Nah, jadi si Neng itu agak ke pinggir ke sini biar kebagian. Nah, gitu. Oke, kamu nih di LH divisi lingkungan hidup. Apa sih yang dikerjakan biasanya? Yang pertama mungkin ada penyuluhan dari sampah ya. Karena kita bisa lihat kan masih banyak orang yang berkesadaran rendah gitu, sendiri gitu. Terus juga ada pengawasan pangan sebuah lembaga gitu. Ada juga kita kerjasama dengan suatu komunitas lingkungan hidup sih ya, seperti yang pemberdayaan Magot ataupun sebangsanya gitu loh. Oke. Jadi kalau saat ini baru untuk berkaitan dengan bersentuhan dengan sampah, Magot dan pengelolaan kebersihan sih ya, lebih ke situ. Kalau lingkungan hidup kan luas. Yang kamu tahu apa aja? Biasanya. Tanggung jawab area sekitar kita diam ataupun tinggal itu ya namanya hidup. Oke. Kalau cinta alam dan lain-lain? Alam enggak. Kita alam ya. Oh beda deh. Berarti kalian nggak mengurusi itu ya. Hanya di wilayah lingkungan hidup aja. Oke, ya berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam kesehatan ada lagi divisinya. Oke. Untuk Kesmas masih berkesinambungan ya. Oke, kalau tadi kan udah dari lingkungan hidup nih. Terus dari apa lagi tadi? Medipom. Kang Ucup, sok. Ada yang nyari sekedapan, sok. Masuk sebentar. Santai aja lah kita. Biar ketularan. Iya. Biar ketularan tampannya ya. Iya, yang udah takut. Oh, yang udah teken ini. Di rumah ada yang nyiapin nasi ya. Asik. Nah, kamu dari Media informasi. Apa aja yang dikerjakan? Kalau dokumentasi kalian itu mah udah hal umum ya. Tapi mungkin ada program-program juga yang berkepentingan untuk masyarakat banyak ataupun teman-teman kampus lainnya gitu. Mungkin yang pertama yang jadi utama kan kita itu media informasi. Kita itu harus menyebarkan informasi-informasi. Kan banyak informasi itu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di situ kita harus bisa menyebarluaskannya supaya supaya masyarakat juga tahu apa kebijakan-kebijakan dari BI itu sendiri. Oke, jadi kamu jadi corongnya si BI itu sendiri gitu ya. Oke, via Genbi. Selain itu juga kan kita banyak kegiatan tuh di Genbi. Nah, kita juga harus menginformasikannya juga ke masyarakat bahwa kita itu ada gitu. Kita itu ada, harus dianggap gitu. Jangan sampai kita ada tapi sebenarnya tidak ada. Jadi perlu show off dan pengen diakui juga. Itu penting banget sih. Penting ya. Penting ya, kita harus cari perhatian setelah kita. Indira ya beda ya. Enggak. Emang bener kan? Emang bener. Kita tuh emang harus dianggap karena emang ada. Iya, karena kan di situ. kita tuh ada. Jangan sampai lu tuh nggak anggap gue. Pacarnya Indira.
Oke. Ya memang seperti itu, Bay. Tugasnya orang-orang di Medcom itu pertama kita harus show up lah ya. Kasih tahu bahwa kita itu ada gitu, dan kalau ada ya cobalah agak-agak dilirik biar kamu tahu sejauh mana keberadaan aku gitu ya di mata kamu. Nah, selain kita juga ingin dilihat, kita juga menunjukkan Iya, menunjukkan keseriusan kita. Enggak gitu juga. Emang enggak serius, Genbi? Serius kan? Iya, serius. Ya, iya, nunjukin keseriusan. Tapi kok beda ya pikirannya? Kamunya. Sayanya. Kamunya aja. Iya, jadi harus emang menunjukkan dengan kegiatan-kegiatan kita, perilaku-perilaku kita di sebuah lingkungan itu. Jadi kan imbang juga kan, balance antara yang harus kita tunjukkan dan apa yang harus kita dapat juga dari masyarakat. Oke, benar-benar. Jadi selain kita sudah menunjukkan, kita juga benar-benar membuktikan juga kinerja, kemampuan dan apa yang bisa kita lakukan untuk semuanya. Oke, itu dari media informasi. Terus ada apa lagi berarti? Ada kesehatan ya? Wirausahaan. Iya, kewirausahaan. Gimana take actionnya dari kewirausahaan? Kalau siapa? Ada wakilnya nggak? Sih nggak datang ya. Cuma kita sebagai sekretaris ya. Ada catatannya dan monitoring juga. Jadi kewirausahaan itu kayak bikin usaha gitu, kayak buket-buket gitu loh. Terus mau bikin batik yang ciri khas Genbi kan belum ada tuh. Belum. Di Jabar ataupun di luar Jabar belum ada. Jadi kita itu akan menciptakan. Tapi sayangnya kita kekat nih sama PPKM. Oke. Dan berarti program yang terdekat ini dari kewirausahaan itu adalah untuk mengembangkan industri batik ya? Iya, betul. Oke, karena kalian juga mungkin tahu kalau di Ciamis itu ada batik Ciamisan. Tahu kan? Ya. Terus juga kita juga punya teman yang usianya seusia kalian yang berprestasi di bidang batik, ada yang tahu? Tahu nggak? Ini orang Ciamis yang sudah membanggakan. Kamu tahu? Bebaturan Sorangan. Andi kayaknya tahu ya? Iya, kayaknya Andi tahu. Itu yang ada di grup Nonoman juga. Tuh. Aduh, anak Nonoman. Iya, itu teman-teman juga ada sebenarnya. Berarti intinya gini, bahwasanya anak muda sekarang juga sudah mulai peduli terhadap tradisi yang ada ataupun juga budaya yang ada. Salah satunya khas Ciamis adalah adanya batik Ciamisan. Itu juga mungkin yang pengen diangkat sama teman-teman ya dari kewirausahaan dan pengen menciptakan kreasi baru. Wah, batik Genbi. Kira-kira ada gambaran nggak yang bisa dibocorin? Batik Genbi itu mau kayak gimana sih? Konsepnya hanya berbentuk logonya aja, gambarnya aja, atau ada punya kayak seni-seni tersendiri khas? Tum, gimana? Tum. Apa yang pengen ditunjukkan tadi? Kan kalian mau menciptakan sebuah karya kewirausahaan batik Genbi. Ya mungkin sudah ada lah konsep-konsepnya. Apa sih yang lebih ke ciri khas logo, terus warna ungu ya? Itu masih rahasia ya. Oh, masih. Oke. Kalau kita tunjukkan ini nggak rahasia lagi. Jadi nggak penasaran lagi kan? Oke. Nah, kalau selain dari batik ada lagi nggak kewirausahaan program lainnya? Yang bikin bucket, catering juga kan? Catering. Oke. Snack. Pengembangan kewirausahaan. UMKM juga. Nah, di sini kan teman-teman ya, setahu saya nih, karena saya juga sempat punya bukan anak didik sih ya, tapi kayak teman yang satu pekerjaan, dia juga mahasiswa. Biasanya anak-anak ini kreatif, suka pada bikin olahan-olahan makanan nih. Teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa sekarang sudah mulai banyak yang merambah ke situ ya. Kayak bikin makroni, terus lumpia, cireng gitu ya. Yang biasanya kalau di warung-warung harganya cuma 2.000 perak, teman-teman jualnya 10.000 gitu. Itu beda-beda mungkin ya. Iya kan? Cuman rata-rata wah ini mah produksi teman-teman ya. Beda ya kalau teman-teman itu berarti kan di situ ada yang namanya nilai jual pasar yang lumayan cukup tinggi, tetapi juga diimbangi dengan kualitas dan kuantitasnya kan. Nah mungkin itu juga yang dibangun sama teman-teman dari kewirausahaan. Iya, sama jadi kayak join sama UMKM gitu. Jadi kita yang ngembangin gitu. Kita nggak promosiin terus, kita tuh buka bantuan kayak memberikan kemudahan untuk bertransaksi. Ada tuh kan program KRIS. KRIS? Iya. Sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai. Betul. Dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Namanya KRIS. KRIS. Yap. KRIS ada singkatan atau apa? QR code.
Yang udah distandarisasi. Yang udah distandarisasi. Oke. Jadi bisa melakukan pembayaran sudah lewat kris itu sendiri, barcode sendiri gitu. Jadi kita itu kalau pakai kris itu si pedagangnya itu hanya sediaan barcode. Nanti kita kalau udah HP-nya Android ya scan. Jadi buka m-bankingnya masing-masing atau OVO, Dana. Nanti tinggal scan. Kalau kita nominalnya berapa bayar udah selesai. Oke. Ai CM macan boga nukar hari itu. Apalagi kan di sekarangnya lagi pandemi gini juga, betul, jadi mengurangi memutus mata rantai. Iya, memutus mata rantai. Jadi tidak langsung secara fisik ya. Oke. Lebih memudahkan juga kan, lebih cepat. Oke, itu kan tadi dari subdivisi kewirausahaan. Tentunya juga banyak program-program lainnya ya dari teman-teman Genbi. Nah, sekarang dari Genbi ada satu lagi mungkin apa tadi? Kesehatan ya? Atau kesehatan apa? Masyarakat. Kesmas. Kesehatan masyarakat. Apa nih program-programnya? Terus basicnya itu teman-teman dari prodi kesehatan atau bukan? Bukan ya? Oke, tapi kesehatannya lebih ke apa nih? Mungkin lebih kayak program-programnya kayak penyuluhan. Oke. Donor darah. Pengecekan kesehatan. Soalnya kan ketua divisinya itu mantan ketua apa itu namanya? KSR. Di Universitas Galuh. Oke. Jadi mungkin lebih mengerti juga. Benar. Oke, jadi lebih ke sharing dan edukasi mungkin ya. Take actionnya juga sih donor darah gitu. Take actionnya donor darah. Oke. Kalau misalnya kayak pernah nggak ngadain semacam kan di daerah nih, mestinya juga bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Kayak semacam apa hitanan massal gitu. Belum ya. Tapi itu masuk kan ke kesehatan? Masuk. Karena ada sosialnya juga kan. Iya, betul. Untuk take action juga kayak hitanan massal. Kalau kawin massal itu beda lagi karena kalian juga belum. Wah, kenapa harus tuh? Harus tuh kenapa ya? Curiga mau ya? Sudah kan? Aduh. Sering ya. Enggak ya, enggak sering juga. Kirain. Oke, berarti memang di GNB ini poinnya ya buat teman-teman ataupun juga buat sobat RMK semuanya, bahwasanya di GNB ini bukan hanya wadah sekelompok teman-teman yang berprestasi, tetapi mereka juga punya kegiatan, punya visi misi, terus juga foya-foya enggak ya? Oke, punya visi misi dan ada program-program yang dilakukan. Ini dari GNB-nya. Kalau program yang kalian jalankan dari bukan perintah sih, lebih ke memang program utama yang harus kalian kerjakan nih dari BI langsung gitu. Apa? Kalau secara khusus nggak ada sih. Cuma kalau secara umumnya mungkin kita lebih ke membantu tadi yang dikatakan dari Medipol terkait ada kebijakan Bank Indonesia. Mungkin kita harus peka gitu, harus memberitahukan kepada masyarakat yang lain. Sama dengan kalau sekarang kan BI Tasikmalaya sedang menggaung-gaungkan 12.000 kris untuk UMKM. Jadi kita juga membantu terkait UMKM yang nantinya mau kita daftarkan kris bisa lewat ke Genbi. Oke, jadi kalian sudah bisa memfasilitasi ya. Oke, gimana caranya buat yang pengen mendaftarkan kris itu, menghubunginya ke mana, berangkatnya ke mana, sekretariatnya di mana, gitu kan? Kalau secara khususnya kalau mau buat kris yang pertama mungkin kawan-kawan harus punya usaha. Harus punya usaha dulu ya. Saya juga sedang usaha untuk meluluhkan hati dia. Ini gimana? Beda cerita. Oh, beda lagi ya. Punya perusahaan, badan usaha. Oke. Kalau UMKM atau apa itu juga masuk, udah bisa kita bantu untuk pembuatan krisnya. Terus untuk persyaratan-persyaratannya itu gak susah. Paling sediain aja dari pelaku usahanya itu ATM atau buku tabungan ya, sama KTP, sama email, sama nomor HP dan alamatnya mau di mana. Oke, terus handphonenya juga harus smartphone ya. Betul. Iya, nggak mungkin pakai cinit-nit istilahnya gitu. Nggak ada emailnya. Nggak ada emailnya. Udah gitu juga kan nanti ada berhubungan dengan si krisnya itu sendiri, ada aplikasi yang harus di-download juga kan. Oke. Nah, itu kan salah satu program yang bukan diperintahkan ya, lebih ke kewajiban kita lah ya dari BI. Ada lagi nggak yang berhubungan dengan masyarakat umum? Promosi dari BI-nya sendiri, program-programnya? Ada program Korwil ya, Tum. Program Korwil apa tuh? Koordinator wilayah. Iya, apa tuh? Yang beach clean up. Yang Indonesia bersih. Jadi Indonesia bersih. kita itu di struktur organisasinya itu ada
pengurus komisariat, juga ada pengurus koordinator wilayah. Nah, kalau yang koordinator wilayah itu kita itu digabung, di mix antara Uniga sama Unsil. Nah, di wilayah juga kita punya program kerja. Ya, yang pertama mungkin ada Indonesia Bersih. Yang bertepatan nanti insya Allah dilaksanakan di WCD, Clean Up Day, di bulan September nanti. Betul. Terus kita kemarin juga kita habis beres ada acara ya capacity building. Nah, untuk capacity building itu kita peningkatan kapasitas di anggota Genbi yang 100 orang sama Unsil. Gitu. Terus yang ketiga ada We Care We Share. Jadi We Care We Share itu kita itu semacam kegiatan gerakan sosial, mau kita berbentuknya pembagian sembako atau aktivitas-aktivitas lain yang nantinya kita membantu masyarakat seperti itu. Terus mungkin Nida ada lagi yang mana Nida? Ayo. Hai. Kamu bengong apa tuh? Apa lagi? Apa ya, paling ada juga kayak jurnal perempuan. Jurnal perempuan apa tuh yang diangkat biasanya? Isu-isu tentang perempuan? Isu-isu tidak beda jauh ya, kayak gender, terus kesehatan untuk perempuan, entah itu mental atau virginity kayak gitu sih. Terus ada kayak semacam yang berkaitan dengan perlindungan perempuan? Iya, kayak termasuk kayak apa ya? Jadi perempuan tuh yang harus dilindungi gitu loh. Ya meskipun laki-laki juga ya. Cuma kan cenderung KDRT itu dilakukan oleh perempuan. Bukan. Perempuan itu objeknya gitu loh. Gitu sih. Oke. Kalau sekarang sih kalian KDRP ya. Apa tuh? Kekerasan dalam rumah pacaran mungkin. Karena belum ada tangganya ya. Iya benar. Oke. Baru nih ya. Oke. Jadi untuk program wilayah. Ya, berarti kalau wilayah ada Universitas Galuh dan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Oke. Jadi sebenarnya banyak juga ya program-program yang dilakukan oleh teman-teman dari Genbi ini sendiri. Nah, berarti kalau dari Genbi biasanya rekrutmen yang bisa masuk ke anggotaan ataupun juga yang terpilih lah, berarti bukan keanggotaan ya, yang terpilih mendapatkan beasiswa itu per bulan atau bulan apa? Kalau per bulan dari setiap tahunnya? Per tahun. Dari per tahun masa aktifnya gitu sampai kapan gitu? April. Ya kan? Dari pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Jadi kita awal dikukuhkan itu di antara bulan. Jadi kalau kita udah dapat ya. Yeah. Persyaratan itu udah share di BI itu bulan April Maret. Maret April ya. Iya. Nah, Mei udah mulai kita pengukuhan, udah mulai terpilih. Lalu kita dibentuk secara komunitasnya gitu. Oke. Nah, sama juga tahun depan juga gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk tahun 2022 bukan rekrutmen tapi apa ya, kayak menghiring ya untuk yang pengen bisa mendapatkan gitu, pengen daftar itu per bulan Januarian atau awal tahun atau bulan Maret atau April. Atau April ya. Oke. Itu prosesnya berapa lama tuh? Sampai akhirnya dikukuhkan tadi gitu. Sebulan ya, sebulanan. Sebulan ya. Jadi mulai dari seleksi universitas sampai BI, universitas, wah, langsung ke BI. Padat juga ya. Kirain langsung udah aja di universitasnya langsung gitu. Maunya sih gitu. Ya karena mungkin di fakultas juga masing-masing punya kelebihan kan. Oke. Nah, ini menjadi salah satu inspirasi juga bagi kita semuanya ya, buat teman-teman juga sobat RMK, khususnya teman-teman yang saat ini sudah menginjak di usia perkuliahan. Bagi yang akan ataupun juga yang sedang, kalian kalau misalnya pengen mendapatkan bantuan beasiswa dari Bank Indonesia, yang pertama mungkin tadi pesannya adalah harus berprestasi ya. Yang pastinya itu harus daftar ke Universitas Galuh. Oke. Ya iyalah ya. Soalnya yang mendapatkan benar. Unigal. Oke. Jadi selain kalian harus berprestasi, dan kalian juga harus tergabung menjadi mahasiswa Universitas Galuh ya. Karena nggak bisa menjadi silang gitu kan ke universitas lain. Sementara ini masih satu universitas saja. Oke, terus ada juga apa lagi? Kalau kita kan di Universitas Galuh banyak juga fakultasnya nih. Jadi kalau BI itu hanya ngasih kuota di beberapa fakultas saja. Oh, enggak semuanya. Beberapa prodi saja. Oke. Jadi hanya program studi yang berhubungan dengan bank kegiatan saja. Semacam ada, kalau di ekonomi kan ada manajemen, ada akuntansi. Kalau di FISIP ada ilmu pemerintahan, ada administrasi publik. Terus kalau di FKIP kan ada prodi apa aja? Bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris. Yang bisa dapat. sama Akuntansi.
Oke. Kalau di Fakultas Hukum ada ilmu hukum. Kalau di prodi teknik ada teknik sipil. Sama kalau di Paperta ada agribisnis. Jadi hanya beberapa program studi saja yang masuk kriteria bisa dapat beasiswa Bank Indonesia. Berarti kalau dari jumlahnya ya, kalau tadi kan lebih detailnya dari jumlahnya dari berapa prodi yang ada di Universitas Galuh yang ada di Unigal, hanya berapa prodi juga yang bisa mendapatkan? Kalau dari jumlah, ada yang paham mungkin? Sempat ngitung nggak? Mungkin kalau dipresentasiin ya, itu cuma 70%. 70%. Soalnya hanya berapa prodi yang nggak bisa tuh, yang kayak Fikes itu nggak bisa. Terus pendidikan biologi ya nggak bisa juga. Terus teknik elektro nggak bisa juga. Nggak bisa. Oke. Tapi lebih ke sebagian besarnya berarti ya? Iya. Sebagian besarnya bisa. 70%. 70%. Oke. Jadi intinya banyak kesempatan sih ya, sesuai dengan prodi yang bisa kamu menjadi pilihan nantinya. Ini khususnya bagi yang baru mau masuk ya ke universitas. Sekarang masa tahun penerimaan mahasiswa baru nggak sih? Betul. Apa udah beres? Masih ya? Sampai bulan September awal. Sampai bulan September. Oke. Nah ini ya, pesan deh buat teman-teman yang sekarang baru mau mendaftar ataupun masih bingung nih, kuliah kemana ya? Iya mah contoh besi arek masang iklan tuh Unigal atuh. Boleh. Sampaikan ke Pak Rektor ya, ke Pak ya. Siap. Itu Ketua Dewan Kebudayaan juga ya. Bapak Rektor, Pak, aku mau masang iklan. Mahasiswa baru ya. Kuliah Unigal aja. Mantul. Oke, apa nih pesannya bagi teman-teman yang pengen berkesempatan mendapatkan bantuan beasiswa dari Bank Indonesia di Universitas Galuh? Masuk prodinya yang tadi, yang terpilih, terus apa lagi? Take action. Kalau ada kesempatan langsung ambil. Oke. Jangan ragu berarti ya. Betul. Jangan mudah menyerah juga. Percaya diri dan yakin. Terus kalau ini ya calon mahasiswa yang misalnya ditolak SNM kah, SBM atau Mandiri, jangan gengsi ke universitas swasta ya. Langsung aja ke Universitas Galuh, lalu pilih fakultas yang udah kami sebutkan, karena di sana banyak kesempatan untuk kalian mendapatkan beasiswa. Oke. Nah sekarang kan pasti pengen juga ada yang bertanya-tanya dulu deh sebelum milih prodi gitu kan. Kalau misalnya pengen sharing sama kalian Genbi Unigal, ada ininya nggak, kayak sekretariatnya nggak, kantornya gitu ataupun ruangan khususnya sekretariat dari Genbi di Unigal di mana? Untuk sekretariat sekarang kita ada di Jalan Bangun Sari, Bangun 29. Kalau kawan-kawan tahu itu SMK LPS atau YPS sekarang ke belakang daerah. Kebun sampe. Jalan Kelurahan Malepen. Satu acana kebun sampe. Anu nanjak teh kan? Pas mudun. Iya, oke. Saya sering kadinya teh ngalah sampe. Nyalira tapi. Nyapir aku jeung saha ka kebun sampe. Eta mah ngejebaknya. Ya pokoknya jangan malu-malu ya untuk datang ke Sekre, mau tanya-tanya secara online juga bisa. Di Instagram, media sosialnya. Di Instagram di Genbi Unigal. Itu bisa ada di bio juga ya. Udah ada alamat sekrenya, jadi bisa langsung aja datang atau bisa tanya-tanya DM di Instagram. Jangan lupa follow. Di follow ya. Jangan cuman DM aja gitu. Jadi kayak follow juga biar tahu kegiatan kita itu gimana aja gitu. Jangan tanya-tanya ya. Juga nunaksir gitu kan. Ternyata ditembak enggak. Kalau kontak person ada enggak yang bisa dihubungi, yang bisa via WhatsApp-nya atau mungkin ada, paling nomor ketum ya. Nomor ketum dikorbankan. Bisa dikorbankan. Enggak, takut ada yang marah ya. Ada yang marah enggak? Enggak ada ya. Berarti bisa lewat DM aja. DM aja. Kalau sementara belum ada kontak person secara kelembagaan. Nanti diusahakan ya. Terus untuk ininya kayak yang lain ada nggak medsosnya selain di Instagram? Mungkin fanpage atau Facebook atau Twitter? YouTube mungkin ya, karena ada channel YouTube. Ada kan baru kita bikin dari Mediform sendiri ya. Ada channel YouTube-nya apa? Genbi Unigal. Bisa di subscribe, terus juga di like.
Dan Sherlock ya. Sherlock biar langsung ketemuan sama adminnya gitu. Gak boleh, Oh, nggak boleh ya? Gak boleh Oh, udah bahaya. sah, gak boleh. Waduh, kamu udah dimatikan di sini ya. Oke. Jadi intinya bahwasanya kalau pengen sharing dan pengen tahu banyak tentang apa itu Gen B, bisa buat teman-teman yang mau masuk ke jenjang perkuliahan saat ini. Kebetulan juga masih dibuka sampai September. Awal September. Itu berarti udah tahap keberapa sekarang penerimaan mahasiswa? Gelombang Tahap ketiga. kedua, ketiga. Kedua apa ketiga? Ketiga ya. Tiga. Gelombang terakhir. Oke. terakhir. Nah, di penerimaan ini juga informasi sekalian ya. Karena kalian juga dari Unigan. Untuk penerimaan mahasiswa baru di gelombang sekarang ini masuknya ataupun juga prosesnya gimana? Kan sekarang masanya masa pandemi gini. Iya, di tes Hmm? kayak ujian online gitu kan. Via online, semuanya via online. Via online, pendaftaran pun Oke. via online, pengumpulan berkas-berkas pun Via online. Oke, pengumuman juga sama ya. apalagi ya tuh Mas. Oke. Masa Bamba juga kan. Nah, Nah, itu kayak gitunya juga online. oke, Bamba online ya, nggak kebayang kan? Iya, nggak bisa cinta lokasi gitu. Ah, nggak bisa milih-milih gitu. oke. Iya, nggak kebayangnya gitu. Betapa kalian siriknya gitu ya. Orang mah dulu lah pengen ini teh Bambanya susah itu, keluar duit, keluar tenaga, Subuh-subuh pikiran gitu ya. Subuh-subuh udah keluar. Iya, fisik kan, bener-bener gitu kan, harus dingin-dinginan walaupun kadang ada kehangatan gitu ya. Kayak- Tapi emang rame yang dulu sih. Nah, itu pasti Ada itu. pengalaman dan ada ceritanya juga. Betul. Kayak sekarang kan pasti diceritain karena dulunya udah ngerasain. Oke, betul, ngerasain apanya ya? Itu. Masa-masa Bamba. Masa-masa Bambanya. Oke, dan berarti banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari teman-teman di sini. Intinya bahwasanya kita harus bisa percaya diri, yakin, terus juga fokus kepada belajar kita ya. Betul. Untuk bisa meningkatkan prestasi terlebih dahulu. Karena kalau persyaratan kayak semacam masuk prodi A, prodi B, ataupun juga memang harus adanya di Unigal gitu ya, ke Unigal, itu mungkin persyaratan yang kesekiannya. Yang utamanya adalah kalian sendiri, ya, dari modalnya itu dari diri kita sendiri harus memiliki prestasi. Dan juga kita kalaupun sudah bisa mendapatkan, kita jangan pernah nyaman di zona nyaman itu sendiri. Karena kalau kita terjebak dengan zona nyaman, siapa tahu dia sudah tidak nyaman dengan kita. Wah. The day. Iya. Jadi kita jangan pernah terjebak dengan zona nyaman, karena belum tentu dia itu nyaman gitu kan. Gimana kalau kita undang ini aja? Hah? Iya. Boleh ya, boleh. Konsultasi. Tulisan hati. Oke. Beda lagi. Ya, oke deh buat teman-teman dari Gen B, mungkin dari kalian nih ada pesan masing-masing nggak secara personal nih untuk teman-teman semuanya, teman-teman yang ada di Gen B itu sendiri ataupun teman-teman yang ada di Unigal semuanya, atau bagi yang mau masuk ke Universitas Galuh. Ada pesan mungkin dari Andi. Dari Andi dulu. Andi, sok Ketum aja dulu. ketum. Mungkin kalau dari saya lebih ke manfaatkan sebuah peluang, Manfaatkan sebuah peluang. manfaatkan sebaik-baik mungkin. Hmm. Mungkin itu sebuah jalan untuk untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. Yang penting ikhtiar dulu, ada Ikhtiar. ikhtiar, nanti takdir yang Menentukan. Wih. tetap yakin Iya. bisa sampai. Mulai aja dulu ya. Next, kamu siapa tadi Neneng, lupa lagi? Tia. Ya. Oke, Tia, ada apa Tia? Pesannya nih buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman sekarang yang lagi online ya tetap semangat karena kita juga menjalankan segala program kerja meskipun bingung gitu harus mencari konsepnya seperti apa tetapi tetap ada jalan keluarnya. Oke, karena masa seperti ini sebenarnya kalau orangnya bukan orang-orang yang kreatif dan pintar, Ya. sudah stuck banget ya. Harus kreatif. Harus kreatif. Oke, kalau dari Nida, Kalau dari aku sih untuk keseluruhan ya, untuk kawan-kawan yang udah dapat sama yang belum dapat, terus yang mau join sama kami, yang ke satu nih, take action, Take lalu action. terus bersyukur, terus tafakur terus. tafakur. Karena kalian itu orang-orang beruntung, untuk itu maksimalkan keberuntungan tersebut. Asik dengan prestasinya ya. Oke. Tatang, Sa Junaidi. Sok, Andi, gimana nih kalau menurut kamu, Di? Kalau menurut dari pendapat saya sih untuk keseluruhannya Kang ya.
Cuma satu kata sih. Apa? Aduh, satu kata. Tapi suka nyelket ya? Maju terus. Maju terus. Oke. Hebat. Maju terus. Maju terus. Dua kata. Dua kata. Enggak pakai spasi dia soalnya. Oh iya. Lebih ke hashtag sih. Ya. Majuna. Kurang fagar. Mention. Oke, kalau kamu gimana nih? Harus pertama itu harus niat ya. Iya. Karena dari niat juga kita memaksakan untuk melakukan niat tersebut. Oke. Terus bersyukur juga. Oke, berawal dari niat menjadi sebuah tekad untuk bisa mendapatkan itu sendiri ya, menjadi Dan akhirnya semangat. pokoknya harus bersyukur. Oke. Apapun itu yang didapat. Jangan lupa bersyukur. Oke. Kalau kamu, bro, saya tadi teh. Restu. Apa nih pesannya, bro? Kalau dari saya teruslah mencoba meskipun jatuh hingga terbentuk. Aduh. Penutup yang Walaupun bentuknya menjadi para renyo. Kan udah habis jatuh ya. Iya. Jatuh coba. Kalau telur itu jatuh coba nges buyatak gitu kan. ada yang penting terbentuk. Berarti terbentuk dengan baik dong. Oke. Kalau asal terbentuk sekarang kan bentuknya amburadul mah. Oke. Jadi tetap terus mencoba, intinya jangan pernah kita menyerah. Pantang putus asa, tetap semangat meraih dan mewujudkan cita-cita, berawal dengan niat dan ditempuh dengan keyakinan yang kuat menjadi sebuah tekad meraih sebuah impian yang kita harapkan. Wah, itu kesimpulan dari kalian semua ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Genbi. Wah, generasi luar biasa. Wah. Baru Indonesia. Oh, generasi baru Indonesia. Orang ngarang saya. Genbi generasi baru Indonesia. Ada tagline-nya enggak sih? Ada. Oh, so pengen apa? Atau yel-yel mungkin? Oh, enggak ada ya. Jangan Kalian aja. Apa tuh Genbi sok bareng? Genbi, energi untuk negeri. Asik. Milu ada saya tuh sok. Keketum atuh. Sok mana ketua Yuna? Anu pas Genbi mana? Genbi. Energi untuk negeri. Genbi generasi Baru Indonesia. Wah, oke. Terima kasih banyak buat teman-teman Genbi dan juga buat sobat RMK ataupun juga buat semuanya yang lagi setia di 103,3 FM ataupun juga yang lagi nonton live streaming kita di www.baitusuban.com. Thank you banyak yang nonton juga di live Instagram ya. Dari teman-teman Genbi dan juga mungkin yang nanti bakal nonton juga di channel YouTube-nya Genbi Universitas Galuh atau Genbi Unigal. Nanti juga bisa diupload, insyaallah rekamannya akan kita upload obrolan kita saat ini. Dan juga buat semuanya saya ucapkan terima kasih banyak, semoga saja di obrolan kita di Sorabi. Wah, apa sih Sorabi tadi? Seputar obrolan Genbi. Seputar obrolan Genbi, hebat. Bisa benar-benar menginspirasi semuanya dan saya aturkan terima kasih banyak juga buat Universitas Galuh yang sudah mempersilahkan anak-anak ataupun teman-teman terbaik di sini ya, mahasiswa terbaiknya, dan juga buat Bank Indonesia juga terima kasih banyak. Semoga aja sponsornya masuk. Oke, terima kasih ya. Tolong titip ke BI ya. Semoga terdengar juga ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk semuanya dan kita tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.